Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi dimensi 3. Sebelumnya kita telah membahas pengertian dari titik, garis, dan bidang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu kedudukan titik terhadap garis. Di sini kedudukan titik terhadap garis kita bedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah titik yang terletak pada garis dan yang kedua adalah titik yang terletak di luar garis. Untuk merepresentasikan sebuah titik yang terletak pada garis dan sebuah titik yang terletak di luar garis, kita dapat analogikan seperti gambar di bawah ini. Kita bisa lihat di sini ada seekor burung yang sedang terbang dan ada 5 ekor burung yang sedang hinggap di kabel listrik. Pada gambar ini, kita misalkan burung-burung yang hinggap di kabel adalah sebuah titik, dan kabel itu sendiri kita misalkan sebagai garis. Maka, burung yang hinggap di kabel listrik di sini yang kita lingkari dengan warna merah dapat kita katakan sebagai titik yang terletak pada garis. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik tersebut dapat dilalui oleh garis. Kita dapat lihat seperti gambar di bawah ini, ada sebuah titik B yang terletak pada garis G. Selanjutnya kita perhatikan kembali gambar ini. Di sini ada gambar seekor burung yang sedang terbang dan akan hinggap. Nah, burung ini dapat kita katakan sebagai titik yang terletak di luar garis. Kenapa demikian? Karena sebuah titik dikatakan terletak di luar garis apabila titik tersebut tidak dapat dilalui oleh garis. Misalkan pada gambar ini, titik C berada di luar garis H. Untuk lebih memahami konsep-konsep tersebut, kita coba bahas contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar kubus ABCD, EFGH di bawah ini. Jika garis AB sebagai wakil dari garis G, maka tentukan A. Titik sudut kubus yang terletak pada garis G. B. Titik sudut yang berada di luar garis G. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa titik A dan titik B berada di garis G. Dengan demikian, titik sudut kubus yang terletak pada garis G adalah titik A dan titik B. Kemudian yang kedua, titik sudut yang berada di luar garis G. Nah, di sini yang berada di luar garis G adalah titik C, kemudian titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kedudukan titik terhadap bidang dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu titik yang terletak pada bidang dan titik yang terletak di luar bidang. Sebagai contoh seperti gambar di sini, bisa kita misalkan tanah yang akan digunakan sebagai lahan untuk menanam padi adalah sebuah bidang. Kemudian 5 orang dewasa yang sedang melakukan penyuluhan kita anggap sebagai titik yang berada di dalam bidang, dan 3 orang anak kecil yang sedang menonton ini kita anggap sebagai titik yang berada di luar bidang. Dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebuah titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dapat dilalui oleh bidang. Misalkan di sini titik B terletak pada bidang alfa. Kemudian sebuah titik dikatakan terletak di luar bidang apabila titik tersebut tidak dapat dilalui oleh bidang. Misalkan di sini titik D terletak di luar bidang alfa. Agar lebih memahami konsep materi mengenai kedudukan garis terhadap bidang, mari bersama-sama kita bahas contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah ini. Jika bidang DCGH sebagai bidang U, tentukan A. Titik sudut apa saja yang terletak pada bidang U. B. Titik sudut apa saja yang berada di luar bidang U. Dari gambar di atas kita dapat melihat bahwa titik sudut yang berada pada bidang U adalah titik D, C, G, dan H. Sementara titik sudut yang berada di luar bidang U adalah titik A, B, E, dan F. Sekarang kerjakan soal ini sebagai latihan di rumah. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.
Masih dalam materi dimensi 3, pokok bahasan, kedudukan garis terhadap garis, dan kedudukan garis terhadap bidang. Terima kasih, semoga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.